Hyang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Puspawani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami kesibukan perguruan taman siswa. Dan memang Ki Hajar dan taman siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangkai yang tak dapat terpisahkan. Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sepuh yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai taman siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini. Ki Cokrotirjo, Nyi Hajar, Ki Pranawitekto, Ki Hajar, Ki Sutopo Wonoboyo dapat berkumpul dan bersenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hajar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama di dalam taman siswa. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita selalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi. Tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat pada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. So, tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Nah ini kita serangkai. Yang ini Dr. Dawa Steker yang sesudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, yang ini Pak Hajar Dewantara. Dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Kalau tidak salah, dulu kan memakai titel Raden Mas, Bu. Ah, itu titel sudah lama kita buang. Begini yang disebut tiga serangkai, yaitu
pimpinan pusat daripada industri partai. Adapun industri partai ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik. Partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya usaha kultural. Serikat Islam ekonomi. Baru industri partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Komite Bumi Putra yang kita dirikan ada maksud lain juga. Yalah, untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite Bumi Putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia. Dan terbuktilah di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brosur risalah yang terkenal, yaitu Alfred Nederlander. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin marahnya Belanda. Pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Sebab harus diingat, Adi Darmo ada yang punya, perhimpunannya ada, dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional, di antaranya marhum Sutatmo Suryokusumo, marhum Suryo Puto, dan lain-lainnya. Dan semua itu berkehendak untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahannya. Tak sedikit duri dan goda merintang jalan taman siswa. Sampai-sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah, dan lain-lain barang harus dilelang. Dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan. Merdeka! 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 Ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting yang dipegang oleh Ki Hajar dalam zaman merdeka. Ki Hajar bukanlah Ki Hajar jika tidak terus berjuang di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan, walau badan sudah terasa